Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nola Desuri, NIM 1202183352 dari SI 4202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modeling objek menggunakan state machine diagram. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat mengerti tentang model objek state dan dapat mengerti tentang elemen-elemen penting dari diagram mesin UML. Berikut adalah proses map-nya. Stakeholder membuat requirement model, lalu arsitektur model dan desain model, lalu solution model, dan terciptalah code. Di bawah adalah artefak yang termasuk domain kelas model berbentuk use case scenario. Yang pertama, object state. Ada dua cara untuk berpikir tentang object state. Yang pertama, keadaan suatu objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Lalu mengidentifikasi elemen state machine diagram. Berikut adalah contoh dari state machine diagram. Status transisi. Status transisi mewakili perubahan status pada saat runtime. Lalu ada struktur internal state nodes. State nodes mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Misalnya, entry untuk menentukan tindakan saat masuk ke state, exit menentukan tindakan saat keluar dari state, do untuk menentukan tindakan yang sedang berlangsung, dan kita juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Lalu menyelesaikan HVAC state machine diagram. Untuk membuat machine diagram untuk objek kompleks, kita harus mengikuti langkah berikut. Yang pertama, gambar keadaan awal dan akhir untuk objek, lalu gambar keadaan stabil objek, lalu tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek, lalu tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek, dan tentukan tindakan transisinya jika ada. Dan yang terakhir, tentukan tindakan dalam keadaan, ataupun jika ada. Lalu langkah pertama untuk membuat state machine diagram adalah mulai dengan initial dan final state. Titik yang pertama adalah initial state dan titik yang kedua adalah final state. Lalu menentukan status objek stabil. Objek tersebut yaitu cooling, idle, dan heating. Setelah itu, tentukan pemesanan parsialnya. Tanda panah berikut adalah message-nya. Jadi dari start sampai ke final mempunyai tanda panahnya. Lalu tentukan acara transisi dan tindakan. Acara transisi dan tindakan adalah tulisan-tulisan berikut, seperti when real time lebih besar dari upper bound, AC installed, or turn on fan. Jadi di sini menggambarkan proses dihidupin atau dimatikannya AC. Jika temperaturnya lebih besar dari upper bound, maka dia akan mendinginkan. Tapi kalau temperaturnya lebih kecil dari lower bound,
maka dia akan menghangatkan. Jadi nggak cuma mendinginkan, dia bisa menghangatkan. Nah, dengan acara transisi dan tindakan, sistemnya dapat mengetahui apakah si mesin ini akan mendinginkan atau menghangatkan. Lalu tentukan tindakan dalam suatu negara. Kalau cooling, dia ngapain? Kalau cooling tuh menghidupkan AC. Kalau entry-nya, kalau exit, matikan AC. Tapi kalau heating, masuknya hidupin penghangat. Tapi kalau exit, mematikan penghangat. Lalu setelah acara pemicu, event yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan acara pada transisi sebagai 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Lalu ada transisi mandiri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan. Seperti gambar berikut, yang tanda panah bengkok ke objeknya diri sendiri itu adalah transisi mandiri. Lalu ada junction. Dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut merupakan urutan transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, serta tindakannya. Jadi di gambar berikut, titik tengah itu ada tanda panah yang saling bersatu, itu namanya junction. Lalu ini adalah contoh junction. Contoh yang pertama, contoh stack menggunakan persimpangan. Bisa dilihat ada persimpangannya. Lalu ada contoh pilihan. Dalam UML, pilihan diagram untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Berikut adalah contoh pilihan. Jadi dari gambar contoh stack yang menggunakan persimpangan dapat dipecah menjadi pilihan dengan memecah transisi-transisi yang ada dari stack persimpangan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah yang pertama, objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Dan diagram mesin menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.